siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Peter Andreas. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi mengenai perilaku intrapersonal. Merupakan bagian dari konsep dasar teori perilaku. Yang pertama adalah mengenai teori Health Belief Model. Yang kedua, teori Reason Action yang dilanjutkan dengan teori Plane of Behavior. Yang ketiga adalah teori Trans-Theoretical Model. Dan yang terakhir adalah teori mengenai Precaution Action Model atau PAPM. Yang pertama akan kita bahas mengenai teori Health Belief Model. Health Belief Model itu adalah suatu model perubahan perilaku untuk memprediksi perilaku kesehatan preventif dan juga respons perilaku untuk pengobatan pasien dengan penyakit akut dan kronis didasarkan atas perilaku peningkatan kesehatan. Nah, komponen dari Health Belief Model perceived susceptibility, perceived severity. Yang ketiga adalah perceived benefit, perceived barriers, cues in action, dan yang terakhir adalah self-efficacy. Adapun teori yang kedua adalah teori Reason Action, yaitu pertama kali diperkenalkan oleh Fishbein dan Azen pada tahun 1980. Teori ini menghubungkan antara keyakinan, sikap atau attitude, dan kehendak atau intention untuk membentuk suatu perilaku atau behavior. Kehendak atau niat merupakan prediktor terbaik perilaku. Jika ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seseorang, maka cara terbaik adalah dengan mengetahui niatnya. Teori ini menyatakan bahwa perilaku pada umumnya mengikuti niat dan tidak akan pernah terjadi tanpa adanya niat. Kelanjutan daripada teori Reason Action adalah Theory of Planned Behavior. Nah, teori ini merupakan perluasan dari teori Reason Action, dimodifikasi oleh Eisen dan dinamai Theory of Planned Behavior. Ya. Jadi dalam teori Planned Behavior ini ada 3 faktor. Kalau tadi di teori Reason Action adanya behavioral belief, adanya normative belief, di sini akan ada yang ketiga itu control belief. Ya, jadi dari grafik ini dapat kita lihat bahwa pembentukan perilaku seseorang dimulai dari adanya sikap terhadap perilaku, kemudian adanya norma subjektif, dan terakhir adalah kontrol perilaku perception. Dan dari ketiganya itu akan membentuk suatu minat perilaku. Tapi perlu juga diketahui bahwa perilaku itu bisa langsung berasal dari kontrol perilaku yang dirasakan atau perceived behavioral controlnya. Teori yang ketiga adalah the Trans-Theoretical Model atau TTM. TTM ini dicanangkan pertama kali oleh Prohaska pada tahun 1997, di mana teori ini fokusnya pada pengaruh sosial dan biologis. Konstruksi utama dari model ini adalah proses perubahan hasil pertimbangan keputusan dan juga skala stimulus, di mana model ini melibatkan pengambilan keputusan, emosi, dan kepercayaan diri. Nah, TTM ini sebetulnya terdiri atas stage of change, process of change, kemudian decision balance, dan terakhir self-efficacy. Yang kita bahas lebih difokuskan pada tahap-tahap perubahan perilaku, yaitu stage of change. Tahap pertama adalah tahap pre-kontemplasi, di mana pada saat ini individu belum mempunyai apa-apa yang dia ketahui tentang perubahan perilakunya. Tahap kedua adalah tahap kontemplasi, di mana pada saat ini individu sudah sadar dan punya wawasan atau sudah terekspos oleh adanya suatu perubahan perilaku baru. Tahap ketiga adalah tahap preparation atau persiapan diri, di mana individu sudah mempersiapkan dirinya untuk melakukan perubahan perilakunya. Tahap keempat adalah action, ya, atau aksi, di mana individu sudah melakukan perubahan perilaku yang diharapkan. Sedangkan tahap yang kelima adalah maintenance atau pemeliharaan. Jadi setelah terjadi perubahan, maka diharapkan
individu tersebut melakukan pemeliharaan terhadap perilaku barunya. Pada state of change ini yang kedua kita melihat adalah urutan dari behavioral change-nya, yaitu peningkatan kesadaran. Yang kedua, penyuluhan yang bersifat dramatik. Yang ketiga adalah self re-evaluation atau evaluasi diri. Yang keempat adalah evaluasi lingkungan. Yang kelima, self liberation atau kebebasan dari pribadi si individu. Yang keenam adalah social liberation atau kebebasan sosial. Yang ketujuh adalah kondisi yang berlawanan atau counter conditioning. Yang kedelapan adalah stimulus kontrol atau pengendalian terhadap rangsangan. Yang kesembilan adalah contingency management atau pengelolaan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah helping relationship atau kerjasama. Sedangkan yang ketiga adalah decisional balance, ini menimbang keuntungan maupun kerugian pada dirinya dan orang lain, dan kontraknya yang dikeluarkan dari diri sendiri maupun dari orang lain. Dan yang keempat adalah self-efficacy, yaitu membangun keyakinan untuk dapat mengatasi risiko tanpa relapse atau kembali ke perilaku lama sebelumnya yang merupakan perilaku yang tidak sehat. Demikian adalah mengenai trans-theoretical model, dan yang terakhir adalah mengenai precaution action process model atau PAPM. Ini sebetulnya model ini hampir mirip dengan TTM atau trans-theoretical model, di mana pada model PAPM ini menjelaskan secara kualitatif langkah-langkah perilaku sehat apa yang akan dilakukan. Tujuannya adalah merujuk pada identifikasi tahap dalam berperilaku sehat dan proses terhadap berperilaku tersebut. Jadi dalam PAPM ini ada 4 prinsip. Yang pertama adalah pengkategoriannya, kedua melakukan ordering, dan ketiga adalah common barriers, dan keempat adalah difference barrier. Adapun stage dalam PAPM itu hampir mirip dengan stage pada trans-theoretical model atau TTM, di mana stage pertamanya adalah mengenai unaware of issue, jadi masih belum memiliki pengetahuan tentang isu, terutama isu tentang penyakit. Stage kedua adalah unengaged by issue, artinya sudah mengetahui sedikit mengenai masalah kesehatannya, terutama dalam hal ini adalah penyakit, ya, bisa dapat diperoleh pengetahuan itu dari media massa. Tahap ketiga adalah deciding about acting, yaitu ingin tahu lebih lanjut dan membuat langkah. Stage keempat ini memutuskan tidak melakukan tindakan seperti yang diinginkan. Ini berbeda dengan pada TTM, di mana pada TTM itu langsung action. Kalau di sini masih ada punya pilihan, memutuskan untuk melakukan, atau pada stage kelima memutuskan untuk melakukan. Ya, jadi kalau dia memutuskan mau melakukan, maka harus ada intervensi. Stage ke-6 adalah action atau acting. Jadi seperti pada TTF, di sini juga melakukan action, yaitu melakukan intervensi kesehatan. Dan langkah terakhir ada stage ke-7 adalah maintenance, sama seperti TTM melakukan. Kalau sudah terjadi perubahan perilaku, maka diharapkan individu tersebut tetap memelihara perilaku sehatnya secara berkala. Nah, ini adalah gambar grafik mulai dari stage 1 sampai dengan stage 7. Hanya perbedaannya setelah stage 3, yaitu setelah deciding, itu dia ada 2 yang dia bisa lakukan, tidak melakukan atau melakukan. Tidak melakukan masuk ke stage 4, melakukan masuk ke dalam stage ke-5. Setelah masuk ke stage 5 atau memutuskan, dia harus melakukan stage 6 dan terakhir melakukan maintenance. Saya rasa untuk materi pertama mengenai
perilaku intrapersonal sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.